Sahabat Scan, kampanye pemilu Gubernur DKI Jakarta sudah dimulai. Baik pasangan Ridwan Kamil Susono, Pramono Rano sudah mulai melakukan belusukan, sosialisasi, berkampanye, menyampaikan program kerja dan ide-idenya untuk kota Jakarta. Yang menarik adalah kita masih mereka-reka, masih menebak-nebak kira-kira kemana nanti arah suara dukungan para pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di dalam Pilgub DKI Jakarta. Akankah para pendukung Ahok mengalihkan atau mendukung pasangan Pramono Rano atau kepada pasangan Ridwan Kamil Susono? Ini yang menarik untuk disimak lebih lanjut. Kalau kita bicara para pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok merupakan pendukung yang dibentuk sejak pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012, kemudian semakin terakumulasi dan sejalan dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Basuki Cahayapurnama di dalam pengelolaan daerah khusus Ibu Kota Jakarta, maka semakin banyak orang yang memberikan respect atau memberikan apresiasi untuk apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama di Jakarta. Secara umum, kalau kita mau coba petakan apa kira-kira yang menjadi pembeda atau ciri atau indikator kriteria pendukung Basuki Cahayapurnama di dalam Pilgub DKI Jakarta. Pertama, banyak dari antara pendukung atau pencinta Basuki Cahayapurnama itu berangkat dari alasan kinerja atau prestasi yang ditunjukkan oleh Basuki Cahayapurnama selama memimpin DKI Jakarta. Ahok dengan inovasinya, dengan idenya, dengan terobosan-terobosannya dan programnya, dan kemudian itu banyak dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta, baik itu di dalam membangun bagaimana transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, kemudian meningkatkan public servant, pegawai negeri di Jakarta, termasuk juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, ataupun juga terobosan-terobosannya di dalam inovasi menciptakan pembiayaan untuk pembangunan DKI Jakarta. Kinerja Ahok itu menjadi salah satu apresiasi tinggi di dalam mantan-mantan Gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat, Basuki Cahayapurnama merupakan salah satu gubernur yang kinerjanya sangat diapresiasi oleh warga DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas pada bulan Juli 2024 yang lalu mengatakan bahwa 45% warga DKI yang disurvei itu mengatakan sangat puas atau puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Basuki Cahayapurnama selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan nilai ini atau angka 45% ini jauh lebih tinggi dibandingkan apresiasi kinerja yang ditunjukkan kepada Anies Baswedan yang pada waktu itu hanya dinilai pada angka 38%. Berikutnya, kalau kita lihat salah satu yang menjadi ciri utama dari para pendukung atau fans Basuki Cahayapurnama di dalam Pilgub DKI Jakarta adalah orang yang melihat Basuki Cahayapurnama dengan konsistensi dan ketegasannya. Konsistensi dan ketegasan seorang pemimpin itu sangat diperlukan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Seorang pemimpin, baik gubernur, bupati, wali kota, apalagi presiden, dan pejabat tinggi negara harus dapat menunjukkan konsistensi dengan kebijakan-kebijakan atau nilai yang dia anut. Seorang gubernur, seorang pemimpin daerah harus menunjukkan apa yang dia rencanakan, nilai apa yang dia bangun, kemudian program apa yang akan dia kerjakan, gitu ya, harus sejalan dan bisa diverifikasi di lapangan. Dan ini yang kita lihat, ketegasan Ahok dalam menegakkan aturan, konsistensinya dalam menegakkan punishment, kemudian juga apresiasinya untuk kinerja-kinerja baik yang ditunjukkan oleh aparatur sipil DKI Jakarta. Siapa yang bekerja baik itu akan mendapat apresiasi, siapa yang tidak bekerja akan mendapatkan punishment atau konsekuensi dari ketidakkerjaannya, begitu. Dan pada titik inilah, ketegasan dan konsistensi Basuki Cahayapurnama menjadi indikator yang akan juga dilihat oleh para pemilih di dalam calon Gubernur DKI Jakarta 2024 nanti. Yang ketiga, yang menjadi ciri pembeda dari apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama di Jakarta adalah persoalan integritasnya, persoalan anti korupsinya, persoalan transparansinya di dalam pengelolaan keuangan daerah. Basuki Cahayapurnama bersama Pak Jokowi ketika pertama kali menjadi pemimpin DKI Jakarta, yang mereka lakukan adalah membuka seluas-luasnya pengamatan publik, mata publik terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Misalnya, dengan membuka semua rapat-rapat atau kinerja Pemda DKI Jakarta, baik gubernur atau wakil gubernur, terutama Ahok pada waktu itu, dan diupload di kanal YouTube.
Kemudian juga mempublish apa saja yang dikerjakan, termasuk mentransparansikan kira-kira berapa anggarannya, berapa pendapatannya, untuk kegiatan Pemda DKI Jakarta apa saja. Termasuk juga yang menjadi terobosan pada waktu itu adalah mempublikasikan berapa gaji, termasuk juga biaya operasional yang diterima oleh seorang gubernur dan wakil gubernur, begitu. Termasuk juga membuka transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang dan jasa. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama pada waktu itu menjadi terobosan, menjadi inovasi baru, menjadi standar baru dalam mengelola transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah. Transparan dalam perencanaan anggaran dengan prinsip e-budgeting, kemudian juga e-musrenbank dan seterusnya, sampai kita bisa mengakses kira-kira APBD DKI seperti apa, termasuk juga rencana kegiatan, sampai satuan kegiatan, satuan biaya, satuan harga, dan seterusnya, begitu. Yang keempat, kalau kita lihat dari apa yang menjadi harapan atau menjadi indikator pembeda para pendukung Basuki Cahayapurnama adalah keseriusannya, kekonsistensinya dalam prinsip-prinsip dasar. Basuki Cahayapurnama, orang yang begitu menghargai prinsip kesetaraan, keadilan, kemudian penghargaan terhadap kelompok termasuk minoritas. Dan pada sisi ini kita lihat bagaimana Basuki Cahayapurnama, bagaimana Ahok menjadikan demokratisasi, kesetaraan, dan keadilan menjadi prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu prinsip dasar yang dibuat terus oleh Basuki Cahayapurnama di dalam dia memerintah, baik itu sebagai Gubernur DKI Jakarta ataupun setelahnya ketika tidak lagi menjabat. Jadi kalau kita lihat, paling tidak dari beberapa prinsip atau ciri tersebut, kita akan melihat kira-kira dari pasangan Pramono Rano atau Ridwan Kamil Susono, akankah dua orang ini, dua pasangan ini bisa mengadopsi atau menjalankan apa yang menjadi ciri-ciri atau harapan atau ekspektasi para pendukung Ahok pada calon Gubernur DKI Jakarta 2024 nanti. Pertama kita lihat, pasangan Pramono Rano ketika pertama kali mendaftar pada KPUD, kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita mereka untuk pemerintahan DKI Jakarta nanti kalau terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mereka mengatakan pertama kali yang mereka lakukan adalah coba meneruskan apa saja hasil-hasil kinerja kepemimpinan sebelumnya, baik pada eranya Bang Yos, Bang Foke, kemudian Jokowi, Basuki, atau Ahok, dan termasuk Anies untuk dilanjutkan, untuk dikembangkan dan teruskan. Karena apa? Kita melihat salah satu yang menjadi persoalan dalam kepemimpinan Indonesia, terutama dalam kepemimpinan baik itu pusat atau di daerah, adalah setiap pemimpin ingin dikenang sendiri. Dan sebagai contoh misalnya, banyak hal yang terjadi atau hal yang sudah dihasilkan oleh gubernur sebelumnya, kemudian itu dilupakan pada era gubernur yang baru. Seolah-olah gubernur yang baru tidak ingin disaingi atau di bawah bayang-bayang gubernur prestasi kerja gubernur yang lama, gitu. Dan saya pikir ini menjadi satu persoalan dasar yang harus kita perbaiki. Bahwa kepemimpinan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, termasuk pemimpin pusat atau presiden, itu harus melanjutkan apa saja yang sudah baik pada era sebelumnya. Meningkatkan apa yang sudah baik diterima publik, kemudian memperbaiki atau menambah apa yang kurang. Itu salah satu menjadi ciri pemimpin, termasuk pemimpin kepala daerah, entah itu gubernur, bupati, dan wali kota. Dan kalau kita lihat dari ini, maka komitmen untuk melanjutkan apa yang baik pada era sebelumnya, kemudian menciptakan memperbaiki apa yang kurang atau belum ada pada sebelumnya, itu sudah ditunjukkan oleh pasangan Pramono Rano. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, maka bisa jadi para pendukung Basuki Cahayapurnama di dalam Pilgub DKI Jakarta itu sudah menemukan kira-kira akan kemana arah dukungan mereka. Dan tinggal kita lihat lebih lanjut, apakah pasangan Pramono Rano bisa mendetailkan, kemudian mengkonkretkan ide-ide apa saja yang baik pada era-era sebelumnya, kemudian bisa mengejawantahkan dalam program kerja untuk masa gubernur 2025 atau 5 tahun ke depan. Jadi sekali lagi, kita tunggu kira-kira akan kemana arah para pendukung Basuki Cahayapurnama di dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta nanti. Tetapi kalau kita lihat arah-arahnya, kalau kita lihat indikasinya, maka kemungkinan besar arah pendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI Jakarta kita sudah bisa tebak arahnya. Kita tunggu saja apakah ini akan menjadi nyata di dalam pencoblosan atau pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada akhir November 2024 nanti.